Dari CV saya itu kan saya salah satu yang mengembangkan perusahaan di Vietnam pada awal 96. 96, Vietnam buka pintu 95, saya 96 ke sana, 97 saya buka pabrik. Itu masih di awal-awal itu. Di awal-awal. Jadi saya buka pabrik. Ada situasi yang sangat, kalau menurut saya pelajaran buat saya baik gitu. Yang pertama itu setiap kali kita meeting gitu ya, sama government itu selalu ada notulen. Notulen. Jadi dicatat apa baik ketik gitu, tulis tangan ketik. Setelah selesai, belum selesai kan? Notulen dibagikan. Pak Irwan ngomong apa, Pak Ridwan ngomong apa, saya ngomong apa. Saya ngomong apa, saya janji misalnya saya gini mau gini ini Pak Irwan tanda tangan. Jaminan. Eta satu. Udah saya masuk aja, saya bilang waduh gimana ya saya. Terus HRD saya tunggu Pak, saya lagi panggil dia menakarnya. Dia menakarnya datang, oke Pak Johan, tenang, kamu duduk aja, duduk manis di situ. Beres kan? Dengan cara gimana itu? Mereka ambil, dia menakarnya panggil semua karyawannya, diberikan penjelasan sama mereka. Tanpa saya turun tangan. Wah, jadi government tuh mau turun. Karena saya comply. Awalnya. Mengikuti apa ya? Kalau saya nggak comply, habis saya bisa jadi masalah. Kamu kan nggak comply. Tapi kalau comply, segalanya harus dijalankan. Tapi berdirinya 10 Oktober 2020. satu tren bisa terjadi sekarang tren di sini. Jadi benar-benar. Di Ganesha, ini Taman Sari. Itu. Nah, di Jakarta waktu Pak Johan ya ITB kampus Jakarta itu untuk ya model executive education, terus training. Nah, ada lagi di Cirebon Pak Johan, sama Jatinangor. Nah, Jatinangor, Cirebon. Jadi ITB itu kampusnya 4. Ada 4 kampus, kita sebut multi kampus. Nah, multi kampus ini harus dijalanin. Jadi makanya dosennya ya gerak mobile. Mahasiswa juga mobile. Mahasiswa tingkat 1 kita semua di Jatinangor. Sumedang tingkat 1. Nanti itu disebar. Setelah itu disebar. Ada yang di Ganesha, ada yang di Cirebon, ada yang memang di Jatinangor. Oh jadi pada saat pas masuk begitu memang belum ada penjurusan. Fakultas itu. Fakultas. Kita memilih fakultas. Bukan milih prodi. Bukan jurusan atau departemen atau prodi. Jadi misalnya saya ingin di tempat saya ya FTTM, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di situ mahasiswa tuh sebagai mahasiswa fakultas dia belum tahu apakah dia teknik pertambangan, apakah dia teknik perminyakan, teknik metalurgi, teknik geosia. Tapi kira-kira kalaupun berbeda kan di dalam satu rumpun yang mirip, rumpunnya mirip. Nah itu yang tadi dibilang itu cuma di fakultas. Di fakultas. Semuanya. Semua mahasiswa tingkat 1 itu sebenarnya mahasiswa fakultas. Semua fakultas ada di situ. Fakultas, ya beda-beda nih fakultas, tapi kuliahnya di mix ya. Iya di situ. Kemudian setelah kedua baru dia pindah. Dia pindah, tergantung jurusan departemennya. Nah, jurusan pun ada yang ada di Ganesha, ada yang di Cirebon untuk S1. Disiapkan dormitory. Di Cirebon ya kalau buat kita sih ada dormitory, yang wanita ada dormitorinya. Sekarang yang asrama perempuan ada ya di Cirebon ya. Masih terbatas. Ya terbatas. Artinya dia dari kos-kosan. Dari kos-kosan sendiri dan dalam waktu tertentu gitu. Iya. 3 tahun kalau dia udah di Cirebon. Sebenarnya kalau yang mulai semester 3 ya. Enggak, maksudnya yang di Jatinangor. Jatinangor 1 tahun. Jadi dia selalu cari yang 1 tahun. Cari yang 1 tahun. Setelah itu makanya sebenarnya Jatinangor tuh ITB kan kira-kira ada 4.000 sampai 5.000 per tahun mahasiswa ya. 4.500 lah rata-rata. Tingkat 1 TPB. S1 saja. S2, S3 mungkin nambah 2.000 ya Pak Ridwannya. Jadi tahun 2.000. Ya S2, S3 sekitar itu di jumlah sekitar 2.000. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sambil ngobrol nih sebenarnya Pak Johan, saya melihat Jatinangor ya. Bangkitan ekonomi dari itu tuh luar biasa Pak Ridwan lah yang paham bangkitan ekonomi, kewilayahan. Ya, soalnya kan Jatinangor itu jadi pusat universitas. Unpad, swasta dan negeri, dan sebetulnya kalau sekarang itu Sumedang punya 6 jalan entrance jalan tol. Jadi kalau dari Jakarta mau ke Sumedang itu ada
tempat masuknya bisa macam-macam tuh 6 ya. Kalau Sumedangnya tidak bisa memanfaatkan, Iya. itu gimana? Padahal student sekarang sudah dikondisikan di Sumedang banyak. Kan mahasiswa itu juga punya harus jajan lah, makan, minum. Itu sih yang penting. Itu senang jajan, makan, minum, kantin. Itu Unpad tuh jumlah student body-nya kan lebih besar dari ITB. Intake-nya Unpad ya. Unpad itu mungkin 2 sampai 3 kali mungkin dari ITB. Nah sekarang yang di Cirebon bisa langsung tol juga ke Cirebon. Kita tol ke Cirebon Dari sini 2 jam kan. 1,5 Nah, tinggal ya kalau ngebut 1,5 fasilitas pelayanannya itu. Kita pengen makan apa, maksudnya perlu gitu juga. Saya ngelihat karena anak saya ngajar di Cirebon ya. Kan di Cirebon kalau saya ngajarnya pagi, saya bisa nginep. ITB-nya ada dormitory untuk dosen. Ya, dormitory untuk dosen ngajar yang di Cirebon. Itu saya nyari makan, wah susah. Ya, mesti keluar pakai mobil. Masih keluar, terus saya nggak bawa kendaraan. Iya, sebenarnya. Di situ memang kebutuhan makan minum luar biasa. Karena memang mungkin jumlah Cirebon kita, mungkin saya nggak apa, mungkin direktur kampus Cirebon ada student body kita 1.000-2.000 ya. Total Nah yang lucu 2.000. waktu awal mula Cirebon kelas Cirebon ada kan, Cirebonnya belum ada, jadi kan dijadiin mod. Mahasiswa itu mesti makan, minum, itu gorengan dan sebagainya. Ya udah kebijakan waktu itu ada ini aja, warung apa, Sari Donat, nggak ada yang ngajagain. Ini harganya sekian, ya harganya sekian. Beli di sehari itu bisa 10 juta Pak omsetnya. Jadi kita seperti di manajemen sini itu nggak ada yang memikirkan bahwa pada saat itu kepentingan seperti itu jadi pengembangan bisnis gitu ya. Sebenarnya terpikir nyari mitra. Misrael terpercaya. Tapi justru ininya ke yang lain, misalnya di bawah kan sekarang ada ini kopi. Kopi yang vending mesin vending mesin kopi yang kita ngetap pakai QRIS bayarnya di bawah ada. Sebenarnya bisa tuh Kang Dewan sama Pak Ridwan tuh itu mengundang asosiasi-asosiasi terkait gitu ya dalam rangka sharing. Misalnya itu pasti ada ide. Nah, ya bagus itu bagus tuh. Tapi saya dengar yang seperti ini. Saya pernah kemarin tuh 2 hari atau 3 hari yang lalu tuh melihat satu tayangan TV gitu ya. Sekilas tapi enggak secara komprehensif, tapi di China misalnya itu kan sekarang karena masuk universitas susah dan sebagainya. Itu sekarang banyak anak-anak yang ternyata bisa berentrepreneur di daerahnya masing-masing. Di sawahnya mereka, di kebunnya mereka, dan apalagi kalau ada akses gitu ya sekarang kan ada akses gitu ya. Itu maju sekali loh. Itu menjadi luar biasa. Jadi sebenarnya sekarang potensi apapun yang ada dengan pemikiran yang komprehensif gitu ya. Semua bisa belajar tanpa batas gitu ya. Bisa ternyata bisa berkembang dengan baik. Iya, bagaimana kita ya mungkin memang harus ada partner gitu ya. Mitra, iya. Partner itu selalu ada kalau misalnya ada ide yang bagus gitu. Itu bagus loh. Iya, ini ITB juga ada pengembangan di Sumarekon Pak Johan, Pak Sumarekon. Jadi artinya harusnya berkembang mutualisme. Ada ITB di situ, Sumarekon juga makin nambah berkembang ya, makin hidup ya. Ya ada Teknopark ya, kita di Sumarekon di Gede Bage. Nanti Oktober, berapa yang sekarang Oktober ya? Kan kita punya 2 tower itu ya. 10 lantai dan 12 lantai itu kan mungkin bukan hanya untuk aktivitas riset saja, harus ada yang ketika ada aktivitas riset harus ada balik lagi itu makanya dari nah ini dari mana. Kalau menurut saya sih mungkin yang begitu tadi linearness itu yang akan kita diskusikan adalah sebenarnya di perguruan tinggi itu pengetahuannya ada gitu ya, tersedia. Kalau kita di praktisi kita juga tahu apa yang ditunjukkan di lapangan gitu. Itu kalau sering ketemu tuh Pak Irwan, pastinya bisa akan ada satu solusi. Hanya mungkin kalau menurut saya pertemuannya harus diintensifkan, Iya. harus terus-menerus dijalankan sehingga akan terjadi pertemuan yang muncul gitu. Kalau nggak hanya sekali-sekali cuma konsep gitu nggak ketemu, lihat berkali-kali. Kalau di entrepreneur, pelaku usaha, kalau ada ide walaupun by the end of the day belum berhasil akan jalan terus, pasti ada. Kalau menurut saya sih mungkin perlu adanya itu Pak Irwan,
pertemuan. Apalagi kalau ada pengembangan bisnis. Iya. Ya kita harus ngedesain hal itu ya. Jadi memang ya kita tahu gitu ya. Dan mungkin lebih proaktif dari perguruan tinggi, dari kampusnya. Iya. Kayak kita nih misalnya kemarin ya. Pada saat kita bicara nih. Karena pasti ada captive market kan. Captive marketnya udah ada, udah jelas pastinya captive marketnya ada. Tinggal bagaimana kita bisa leverage-nya itu. Gitu. Jadi selalu kita merasa di ITB itu kantinnya di mana ya? Gitu. Teman-teman tuh. Nah, istilahnya gimana ya? Konsumsinya apa gitu. Itu bisa jadi banyak sekali. Kalau menurut saya sih sangat potensi, apalagi tadi 5.000. 5.000 itu satu angkatan. Iya. Kita 4 angkatan. Iya. Di kementerian-kementerian juga. Dalam satu gedung itu kalau misalnya mungkin 15.000 gitu. Enggak sampai 15.000 malah 3.000-an satu gedung. Kantinnya banyak yang mau. Kita di perusahaan-perusahaan ini juga kita mau masuk ke dalam kantin. Kolaborasi itu. Iya. Masing-masing punya benefit yang bisa nggak melulu hanya hitungan bisnis. Iya. Jadi social entrepreneurship, ya, sosialnya juga jalan ya. Iya. Dan UMKM sekarang banyak lagi luar biasa gitu. Itu komunikasi bisa pasti bisa dan harus dibikin se-convenience mungkin ya kan. Iya. Ya itu mungkin tadi Pak Johan udah ngasih tahu tuh Pak Ridwan, intens kita sama pelaku industri. Iya. Kalau menurut saya kita banyak sekarang asosiasi-asosiasi, ada asosiasi restoran, ada asosiasi retail, ada asosiasi gabungan makanan dan minuman. Kita tuh kemarin meeting sama MAP, industri retail, MAP, ya MAP juga gimana untuk pengembangan bisnisnya mereka ya. Iya pasti mau. Tadinya kita misalnya kalau di kampus itu Starbucks ya. Ya Starbucks, ya nggak hanya Starbucks, akhirnya clothes, fashion gitu. Iya. Tapi misalnya ada brand dia memang dari produk tertentu tapi ada logo. Saya ngeliat dari perguruan tinggi kayak di Tokyo, di Kyoto ya, bahannya tuh bagus, mereknya bagus mungkin. Ya saya misalnya nyebut misalnya mereknya cukup bagus, brand gitu ya. Tapi ada sesuatu yang unik di tiap perguruan tinggi. Iya betul. Emblemnya gitu ya, ada capnya. Tapi bajunya kita pakai enak. Misalnya saya sebut produk misalnya Uniqlo gitu ya misalnya. Tapi Uniqlo yang untuk di ITB ada loh. Jadi dia punya semacam baik itu untuk dia di kampus kasih tahun hasilnya dan mahasiswa. Kalau ada tamu juga kita kan suka ada tamu ngasih merchandise bawa kan. Nggak bingung lagi gitu ya. Toko oleh-oleh mana? Sana barangnya bagus. Kalau buat tamu masa barang yang kita jelek kan gitu ya. Desain-desain dari ya kan desain-desain teman-teman dari segala macam yang kekhasan masing-masing perguruan tinggi kan. Nah ya. Itu banyak sih kolaborasi yang bisa kita ituin. Apalagi kan teman-teman yang di ITB pastinya sudah memiliki ini hal-hal yang dalam hal kreativitas, dalam hal inteligensi tinggi sekali ya. Mana? Sekarang yang ITB Press aja yang tadinya fokus menerbitkan buku itu sekarang ada tokonya di Jalan Ganesha depan dengan band. Yeah. Terus fokusnya yaitu ada merchandise-nya juga, ada yang lain-lainnya. Sekarang BNI yang dalam kampus jadi kafe. Oh iya benar. Jadi kafe itu. BNI itu di situ ada layanan perbankannya kecil space-nya ya. Hanya butuh ATM dan mungkin beberapa yang butuhnya tapi di situ kafe dia jual ya kan spesial kopi kan. Saya pas ke BNI di kafe ya. Karena kan itu perpustakaannya kan di kafe Pak. Sekarang iya semuanya bacanya di kafe, semuanya kan di internet, iya kemana-mana begitu. Semuanya belajarnya udah nggak pernah di ruangannya, itu ya di coworking space-nya itu. Coworking space-nya udah berubah ya. Berubah dan kita harus siap sama perubahan kan. Gitu. Dan co-working space itu bukan hanya tempat kerja, itu sebetulnya bisa apa gitu nama saya yang itu ya. Jadi co-working space itu ada kaitan ke depan dan ke belakangnya. Dia akan membutuhkan fasilitas pendukung untuk co-working space, bukan hanya tempat parkir di mana di Bandung kekurangan gitu ya tempat parkir, tapi di lain sisi kalau supaya nyaman dia perlu apa gitu. Apakah lokasinya strategis, terus kemudian ya itu sambil
ngemil atau sambil ngopi ya. Sambil beli donat, kopi gitu ya. Ya itu yang harus dilihat bangkitan ekonomi. Sama seperti saya bilang tadi, saya Pak Liga Indonesia tuh pro, dukung, pasti nonton karena bangkitan ekonomi Liga Indonesia bukan kualitasnya. Jadi kan saya bilang pas lihat kafe Persib di depan, pas saya tuh Liga Indonesia ngelihat bukan sisi kualitasnya ya kalah kita sama Liga Eropa, tapi bangkitan ekonomi itu begitu ada bola, wah jualan makanan, minuman, transaksi, jual kaos, merchandise, wah di jalan tuh gitu, ya istilahnya cangcimen ya, kacang kuaci permen. Ya kan dalam cangcimen. Kalau ada kuaci yang Mayora ada. Mayora bikin kuaci. Minuman sekarang kalau di liga-liga gitu Iya. itu apa? Kan kalau ini dikupasin, pengen yang udah terkupas. Aduh, saya tidak pernah belum. Ya, Kita juga di sekarang di perusahaan tuh benar-benar concern ya terhadap segala perkembangan itu ya, karena memang kita sadar bahwa dengan teknologi dan informasi yang saat ini ya, dengan zaman saat ini kan semuanya tanpa batas ya, semuanya tiba-tiba tren di sana, tiba-tiba misalnya di sini, tiba-tiba ada produk orang yang masuk, jadi benar-benar harus kita perkuat tuh R&D-nya kita, R&D-nya kita, kecepatan dalam eksekusi dan sebagainya gitu. Jadi di Mayora tuh hampir malah kadang saya nggak tahu, ada produk baru lagi, teman-teman udah ada produk lagi. Ada satu pengalaman saya, tiba-tiba saya lihat TikTok gitu kan, orang yang jualan, gitu, cepot gitu. Makan dulu roti gitu. Dari Mayora nih bawa kita, udah dari Mayora saya baru tahu. Langsung aja dia tahu sih. saya kejar, ada ini ya, pipis madu. Saya tahunya dari mana? Di Inacraft. Begitu saya ke sana, tiba-tiba ada stall pipis madu. Kayaknya saya kenal ya. Begitu, saking cepatnya tuh Kang. Ya. Saking cepatnya dan masih kurang cepat menurut masih kurang cepat. Masih lebih cepat. Jadi tagline yang satu lagi terus itu memang luar biasa. Ini yang membuat kita tuh cepat. Jadi akan gitu. Dan sebenarnya saya pengen gitu kalau punya teman-teman tuh saya kirim untuk dicoba terus dicoba biar tahu juga gitu. Ada sekarang yang dark wonder. Belum dark wonder enggak, saya pernah dark wonder dikasih pada. Cuma Apa kita itu dark wonder? itu coklat di dalamnya ada almond. Cuman ya itu kita nggak bisa kirim karena harus pakai river container. Kalau terlalu jauh dan sedikit bisa meleleh kan pakai coklat asli. Itu kayak gitu. Kita inovasinya ya memang kita melihat bahwa inovasi harus sekarang, kreativitas sama inovasi. Tapi ininya gimana ketika ada sesuatu yang mesti buat ini apa, kan itu tergantung dengan bahan bahan mentahnya dari mana, tadi coklat itu, terus ngolahnya di mana. Itu kalau di Mayora itu gimana? Apa sudah otomatis kayak tadi nipis madu ya? Ya, untungnya kan kita sekarang sudah punya jaringan network ya di mana-mana. Jadi suppliernya sudah biasa, kemudian rekan-rekan yang lain lah, pokoknya partner stakeholder yang lain. Jadi mereka sangat bantu. Gitu. Malah mungkin kita juga dapat idenya dari mereka. Ya kan? Ya, idenya dari mereka. Ini nawarin ini. Ya. Itu yang bisa membuat cepat tuh, Kang. Jadi rangkaian stakeholder yang terpelihara sama mutual tuh kerjasama yang saling menguntungkan, yang melihat masa depan itu selalu tuh Pak. Mereka kadang-kadang menawarkan, menyampaikan ada apa, baik begitu di semuanya, baik dari raw material, baik dari mesin, baik dari lapangan, baik dari agensi, baik dari semua stakeholder itu, kalau menurut saya kalau juga bisa memberikan informasi. Itu tim kreatif dan sebagainya, apakah lulusan S1 dan seterusnya, atau mereka di internal kita punya, cuman memang kalau untuk semacam apa sih namanya advertising ya, atau komunikasi keluar itu memang kita pakai agensi. Tapi di luarnya basicnya kita punya tim pengembangan produk baru, tim kreatif masing-masing, di marketing, brand manajernya di masing-masing. Itu mereka yang
memberikan atau menyampaikan informasi mengenai apa yang terjadi di lapangan, kemudian kira-kira kebutuhannya seperti apa, target marketnya seperti apa, mereka yang sampaikan baru dikelola, dan setelah kalau produknya sudah jadi baru kita bicara dengan creative agency untuk terkejut. Kira-kira. Ya jadi kita tuh benar-benar kalau menurut saya kesuksesannya itu dari support dari semua stakeholder yang bersama-sama kita untuk. Ya kan kalau kita maju juga kan stakeholder lain juga maju gitu ya. Jadi kebersamaan, kepercayaan bersamaan. Memang kita menjaga itu kan dari awalnya tuh semuanya harus sustain dari awalnya. Semuanya kita mencari stakeholder yang bersama-sama kita bisa long run gitu. Long run. Dan alhamdulillah semuanya sekarang begitu. Dan saya yakin sekarang kecepatan kita dalam inovasi dan sebagainya itu dipengaruhi oleh salah satunya stakeholder yang mendukung. Kalau ini masing-masing daerah, karena saya itu tim penilai pengelolaan daerah, tim PNS berprestasi, banyak yang inovasi mereka itu makanan, kuliner. Iya. Nah, apakah mereka bisa, saya punya ini, saya ke Mayora aja biar dikembangkan. Apakah otomatis begitu atau bisa? Sampai saat ini sih belum seperti itu ya. Kebanyakan kita berjoin, kayak saya seperti wakil dari Mayora misalnya bergabung dengan asosiasi. Dari asosiasi kita membantu. Karena kita hanya bisa membantu gitu ya. Dan sekarang kita udah mulai bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan research dan sebagainya, karena yang tadi itu kecepatan dan jenis produk yang banyak-banyak, kadang-kadang kita juga tidak bisa mengakomodir. Harusnya diundang Bu Sofi. Bu Sofi coba di YouTube Arima. Maksudnya ngobrol kan dia ada farmasi. Ya. Dekannya tuh, karena di farmasi itu kalau kita ke kantor farmasi, mereka punya corner sendiri. Produk herbal. Farmasi. Jadi ya kadang-kadang sekarang kan pergeserannya beberapa orang tuh pengen sesuatu yang ya dalam tanda petik ya brandnya tuh health. Ya sehat gitu ya. Kita pernah, tapi saya nggak sebutin perusahaannya. Itu pernah kita diminta untuk kerjasama. Dia punya fasilitas gitu, yaitu dan sudah sempat terpikir tuh nggak kejadian tuh. Melalui saya diminta untuk bertemu dengan direksi. Dia bilang bahwa dia punya kapasitas produksi buat teknologi yang mumpuni gitu. Cuman memang dari segi pemasaran, dari segi itu enggak gitu. Jadi dia melihat Mayora dari pemasaran, dari distribusi. Jadi dia bilang saya produksi, kita siapin jadi apa yang you mau gitu. R&D-nya dari kita. Nah, itu kalau menurut saya bagus tuh Kang. Apalagi yang sekarang health conscious kan. Concern itu kalau menurut saya salah satu yang ketemu apa produk. Yang tadi Pak Ridwan sampaikan nipis madu kan ya, kemudian air mineral yang kita tawarkan, sari gandum kita ada juga yang biskuit dari sari gandum. Ya kita ya itu ininya kesehatan tuh gandum itu kan. Iya, kayak oat ya. Iya, energen kita bikin kemudian gitu. Energen juga masuk ini. Susu 7 kurma kita bikin. Kalau saya begitu dan ngelihat ya produk ya, saya ngobrol sama istri saya waktu kapan. Ternyata kita adalah generasi yang tumbuh bersama Mayora. Kecil makan coki-coki. Iya. Mayora dikenal dari dulu Superman ya ada, Beng-Beng, roti Roma. Jadi generasi saya generasi yang tumbuh bersama Mayora. Coki-coki terus ini Beng-Beng, Astor, gelas, super bubur. Ya, itu teman kalau ke Jepang mie gelas sama super bubur. Tadi saya bilang kita makan bubur, saya kasih dari super bubur yang soto. Iya, jadi nggak sadar kita tumbuh tuh dari situ gitu ya. Tapi saya sekarang terus terang ya, saya ketemu Pak Agus, Pak Ridwan, sama Pak Irwan ya, terutama Pak Agus, Pak Irwan ya, itu pada saat kita kolaborasi itu ya. Memang sebenarnya tuh
apa ya namanya tuh, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pelaku usaha tuh sangat, kalau menurut saya kombinasi yang sangat baik loh sebenarnya. Iya. Sebenarnya dulu misalnya kita ya, kalau kita bicara ini apa sih mengenai studi kelayakan air tanah ya. Iya. Dulu kan kita internal, tapi kita tidak terpikir hal-hal yang dipikirkan oleh Pak Irwan dan Pak Agus seperti ini, analisanya dan sebagainya jauh lebih. Dan kita memang perlu, gitu. Karena kita memang harus menjamin kan sustainability dalam banyak hal. Karena Pak Agus sama Pak Irwan bisa melihat dari skala besarnya, gitu kan. Coba bayangin sebenarnya kan Pak Irwan, ada air yang aliran air misalnya kita ada di sini kan banyak juga yang lain kan di sana. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Salah satunya. Gimana kita bisa jamin seperti itu. Dan itu sangat, akhirnya kita akan minta Pak Irwan sama Pak Agus ke seluruh pabrik kita untuk ngecek semua air. Serius. Pak Irwan kan dengar sendiri. Nanti kasih nanti air semua. Habis ini nih kita akan ke Ciherang. Ciherang Purwakarta? Enggak, di Bogor, di Sukabumi, sekitar daerah Sukabumi. Cianjur sama Ciherang. Cianjur, Ciherang. Muara Jaya baru. Muara Jaya. Kalau yang di Tenjolaya, saya melihat tuh Tenjolaya di Muara Jaya kayak oh yang itu, itu Tenjolaya. Tenjolaya yang mau ke Parakan Muncang, Paramon. Parakan Muncang, Paramon singkatannya. Namanya Paramon, Palupis gitu. Parakan Muncang. Orang Bandung paling banyak bikin singkatan. Iya, kreatif bener. Tapi mungkin karena lingkungan ya, dan kemudian banyak mahasiswa gitu. Kreatif. Ya, lingkungan, atmosfer, lingkungan, tipikal gaya orang Sunda gitu ya. Akhirnya jadi begitu gitu ya. Yang tidak formal umum. Sebenarnya kan di Kementerian Perindustrian itu kan sering juga akan melakukan mengeksplorasi dan sebagainya. Tapi masih, kalau menurut saya masih sedikit. Belum. Ya mungkin terus menerusnya itu yang kurang nih, sesekali ya. Tapi mungkin sekali ya Mayor atau Pak Johan gitu ya melihat ke kawasan Rebana yang ya Jabar nyebutnya hidden gem ya, kita waktu itu bahas hidden gem Jabar, kawasan Rebana ya, Cirebon, Majalengka ya, itu namanya sebutannya di kawasan Rebana. Para itu yang paham tuh kenapa dikasih nama kawasan Rebana Singkatan itu. Cirebon, Majalengka. Majalengka, Indramayu, ada Subangnya juga bagian dari Kuningan situ. ya? Kuningan juga Itu masuk. sebenarnya kawasan Rebana. Jadi diarahkan pembangunan yang mungkin Pak Rito untuk yang paham tuh. Jadi ITB juga pusat. di situ harapannya bisa ngembangin kawasan itu. Jadi yang kampus ITB bagian dari Urbana itu. Nah kalau dilihat dari ya udah ada kepres tersendiri bahwa Jawa Barat Selatan termasuk Urbana itu yang harus dikembangkan gitu. Dalam hal cantik-cantik kan? Industri, terus kemudian ada industri sama ya pendidikan itu ya. Terus industri berbasis budaya juga kan ada Cirebonnya gitu ya. Ada batik dan sebagainya. Nah itu. Salah satunya ITB hadir di situ dengan tadi jumlah mahasiswa itu kreatif segala macam, akhirnya yang kayak di China membentuk makanya kerja sama Singhua ya. Iya sama Singhua. Kemarin Ya, sama Singhua. Jadi Profesor Stella juga masuk tuh. Ada tadi udah lihat ya. Ada ya? Ada tuh. Itu. Kalau menurut saya memang ya harusnya bonus demografi kita tuh dimanfaatkan. Demografi kita kan masih bagus ya. Piramidnya tuh orang muda banyak. Ya, jadi ini kan orang muda kreativitas produktif ya. Ini harusnya dimanfaatkan. Itu bonus ya kan. Beda dengan di Eropa atau Jepang yang struktur ininya ya, piramida penduduknya ya. Sudah, kalau kita kan piramida penduduknya orang muda ya banyak, yang harusnya produktif. Tapi ngelihat dari sekarang panggilan-panggilan yang calon Wamen dan Menteri Wamen, sepertinya tuh ada kreatif, ada industri UMKM yang sedang dijalankan ya. Kapan tuh saya ke Solo ya?
Tadi yang Pak Ridwan bilang itu, yang Irwan bilang ya, yang di Jatinangor ada apa yang akses tolnya ada 6 itu ya. Itu ya. Sumedang ya. Cuma di Solo, di Boyolali dan sebagainya itu Jawa Tengah ya. Jadi teman saya buka pabrik di sana. Wah, dia bilang luar biasa. Itu begitu keluar langsung itu top. Nah, sekarang kita di sini macet di Jakarta, di sini langsung gitu. Ya tinggalkan kita hitung-hitungan kalian transportasinya berapa, kerjanya berapa. Kalau lebih menguntungkan pasti orang ke sana Pak. Yang penting kan stabilitas kan sebenarnya. Stabilitas dan ada jaminan dari sisi hukum, dari sisi saya cuma cerita ini di luar mungkin ya. Saya pernah cerita sama Pak Irwan. Saya pernah kan dari nanti juga saya cerita di sana. Dari CV saya itu kan saya salah satu yang mengembangkan perusahaan di Vietnam pada awal 96. 96, Vietnam buka pintu 95. Saya 96 ke sana, 97 saya buka pabrik. Itu masih di awal-awal itu. Di awal-awal. Jadi saya buka pabrik. Ada situasi yang sangat, kalau menurut saya pelajaran buat saya baik gitu. Yang pertama itu setiap kali kita meeting gitu ya, sama government itu selalu ada notulen. Notulen. Jadi dicatat apa pakai ketik, kita tulis tangan, ketik. Setelah selesai, belum selesai kan? Notulen dibagikan. Pak Irwan ngomong apa, Pak Ridwan ngomong apa, saya ngomong apa. Saya ngomong apa, saya janji misalnya saya gini, mau gini, ini Pak Irwan ngomong. Tanda tangan. itu jaminan. Eta satu. Udah yang saya pelajari itu ya. Wah gila, lama nunggu jadi, tapi tetap nunggu. Tanda tangan. Jadi kalau ada apa-apa ambil notulen meeting, jebretin di situ. Kepastian ya. Buka pabrik. Syaratnya karyawan di daerah situ 40%, operator berapa. Nah satu hari ya kita ikutin kerja karena memang begitu fasilitas di sana dijaga. Ini di sana. Oke. Satu hari kejadian sama kita kayak lebaran gitu. Kayak di sana tuh namanya Chinese New Year. Satu hari pada saat meningkat kan kita butuh tambahan sourcing kan. Kontrak lah, ada kontrak gitu. Misalnya ya, lebih dari 100-200 lah waktu itu kira-kira. Nah pada saat catnya selesai 200 orang itu kita udah produksi kan akan turun. Terpaksa kita kurangin tuh dari 100 menjadi 50. Tapi pada saat itu kita kuranginnya itu pada saat mungkin di situasi celebration-nya mereka nggak pas. Iya celebration. Tapi kan kita nggak bisa, bukannya nggak pas apa ya, setelah selesai kita selesai, kita nggak pernah pikir itu kan. Jadi ada 100 yang ada dari 100 ada 50 yang kita stop, Yang dilewat. 50 lagi yang jalan. Terus Itu kan sourcing gitu. Kita di demo. Saya waktu saya ingat banget saya naik mobil saya dicegat, ya walaupun nggak kasar ya. Intinya kenapa mereka dipotong 50 itu dan 50 teman saya di sana kriterianya apa? ingin kejelasan. Karena menurut dia tuh sedang celebration, dia sedang mau membanggakan dia kerja, tapi tiba-tiba dia dipotong. Udah saya masuk aja, saya bilang waduh gimana ya saya. Terus HRD saya tunggu Pak, sebentar saya lagi panggil dia menakarnya. Dia menakar datang, oke Pak Johan, tenang, kamu duduk aja, duduk manis di situ. Beres kan? Dengan cara gimana itu? Mereka ambil, dia menakarnya panggil semua karyawannya, diberikan penjelasan sama mereka. Tanpa saya turun tangan. Wah, jadi government tuh mau turun ya. Karena saya comply awalnya. Mengikuti apa ya? Kalau saya nggak comply, habis saya waktu itu. bisa jadi masalah. Kamu kan nggak comply. Tapi kalau comply, segalanya harus dijalankan dong. Sesuai dengan yang tadi kita bicarakan. Toleransi tadi yang kita sepakati gitu ya. Itu udah satu. Saya tuh sejarah perkembangan Vietnam sampai tahun 2000, sampai 2011, sampai kemarin, sampai 2013 karena saya masih menjabat daerah di sana. Luar biasa. Itu kan pada saat setiap 6 bulan itu prime ministernya waktu itu datang kumpulin semua perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan besar. Tapi sebelum dikumpulin sebulannya dia mintain kirimin masalahnya apa, kirim dulu masalahnya ke mereka, ke mereka. Semua mereka. Nanti terus pertemuan. Di pertemuannya itu dia kasih contoh 3 solusi dari perusahaan
tadi 3 masalah dari perusahaan, 3 perusahaan. Jadi bisa saling sharing. Iya, dia bilang ini dulu pernah ada masalah ini solusinya. Kita kan jadi seolah-olah oh ini ada harapan gitu. Iya. Ya lah, terus gitu kan biasa. 6 bulan lagi begitu dia lihat tuh masalahnya kebanyakan di perindustrian, di perdagangan, dia bawa Orang-orang. investment. Wah. Silakan, dia dengerin. Itu kalau menurut saya contoh yang sampai sekarang itu saya nggak bisa lupa. Aku lihat, ya punten ya, di sini kan mana kita yang kesana kemari. Punten ya, kita ya ini masukan yang bagus sih sebenarnya untuk. Nah, silakan. Ya, jadi saya kadang akhirnya mikir kenapa usaha-usaha beberapa pabrik pindah ke Vietnam. Itu kami dulu ya, dan sekarang dengan adanya government lebih ini, pemilihannya lebih transparan dan sebagainya, itu menurut saya dan solidaritas mereka diekspor gitu ya, misalnya di Amerika gitu, komunitas Vietnamnya ada 4 juta atau 5 juta, itu yang mereka support produk Vietnam ya. Terus sudah satu lagi nih, pada saat dia buka pintu, yang dia undang pertama itu Amerika. Orang-orang Afrika, Viet Q namanya. Yang dulu musuh. Yang orang yang dulu kesana dipanggilin balik lagi. Yang dulu selesai. Kesana balik. Oh gitu. Rekonsiliasi. Jadi semua itu sekarang komoditi itu dibangun oleh Viet Q itu dari Amerika, Ya. Viet Q dari Rusia. Wah. Nguyen Amerika. Nguyen Amerika. Itu Danang, Nacang. Oh bapak kalau ke Nacang, ada Danang itu Copacabana-nya Asia. Saya pernah ke Copacabana, saya lihat Danang sekarang persis. Bapak buka Google, lihat Danang, bapak buka Copacabana. Pantainya begini, gedungnya seperti ini, Copacabana, Danang seperti ini. Gak beda sama Copacabana. Gak usah pergi ke Copacabana di Rio, pergi ke Danang. Serius kak, gila. Ya kita juga pasti ada contoh yang bagus ya, tapi ini kan kita sharing. Ya. Itu kan kepastiannya dan kita punya harapannya, gitu ya, bahwa ketika government ini bisa kita pilih one day itu kita bisa. Memang di sini ada, kan kita mesti kenal nggak sistemnya ada, tapi sistemnya tidak bisa berubah banyak. Karena kita sebelum jam 9 itu harus sudah di sana. Oh iya Baik, betul. karena udah 8.15 kan. Iya iya. Sampai ada persiapan, ada file yang harus di copy. Tadi saya udah kasih aja itu yang kayak mau tanya video sama saya.